Welcome to the weekly podcast of International Church Bogor. We're glad you're here. Our mission is to see you take spiritual steps in becoming a fully devoted follower of Jesus. So we pray you would encounter God in a fresh new way today. To learn more about our church, visit icbogor.com. Now let's listen to this week's message. Yes, God, we worship you today. Ya Tuhan, kami menyembah Engkau hari You are ini. the King of Kings Engkau Raja di atas and segala the Lord Raja. of Lords. Tuhan di atas segala You are Tuhan. the Alpha and the Omega, Engkaulah Alfa dan the Omega. beginning and the end. Engkaulah awal dan yang God, akhir. your word says that at the name of Jesus, every knee will bow Dan firman-Mu berkata bahwa kepada nama Yesus setiap lutut akan and bertelur. every tongue will confess Setiap lidah akan mengaku that you are Lord. bahwa Engkau adalah Tuhan. Lord, this Christmas I pray that we would have an encounter with your presence. Biarlah dalam Natal ini, We aku will- berdoa Engkau akan memberikan perjumpaan kepada setiap pribadi. We welcome you, God, into this Kami place. menyambut Engkau di tempat ini. Meet us today, Lord. Pimpin kami hari ini Tuhan. It's in Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. And all God's people said, Semua umat Tuhan katakan, Amen. 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 Hey, before you take a seat, sebelum duduk, Sebelum greet your duduk. neighbor and tell them Merry Christmas and that sebelum you duduk love Bapak Ibu, their Christmas katakan outfit kepada today. kanan kirinya, Selamat Natal. Well, I'm so glad to be in the house of the Lord today. Wow, saya senang banget ada di dalam rumah Tuhan hari ini. Here we are at after 3 o'clock in the afternoon. Setelah jam 3 sore kita masih ada Yeah, di this sini. is the first time we've ever had a 3 o'clock service. Pertama kalinya kita ibadah jam 3 sore Bapak Ibu. Yeah, and so if you want it, let us know. We can keep doing maybe 3 o'clock Kalau ada services yang in the memang future. berminat kita buka ibadah sore, silakan hubungi kami ya. What I can tell you is that our worship team has gotten progressively better every single service. Wow, tapi saya bisa katakan bahwa tim pemuji dan pemusik Yeah. ini makin baik semakin sore. So the secret is come to the last service. Right? Jadi rahasianya datang di ibadah yang terakhir ya. But we've been so blessed by the ministry today. Kami sangat diberkati oleh pelayanan sepanjang hari ini. One of my favorite things to do as a family every Christmas is to read the story of love. Jadi hal favorit atau kesukaan keluarga kami yang kami lakukan di dalam Natal adalah membaca kisah tentang kasih. Years ago, we bought this little calendar, and every night we read one of the stories from day 1 to 25 of Christmas. Jadi kami membeli sebuah kalender beberapa tahun yang lalu dan di dalam setiap hari di kalender itu ada kisah-kisah Natal dari hari pertama sampai hari ke-25. It's sort of like a kid's book that takes one of the stories of Scripture from Genesis all the way to Revelation. Jadi seperti buku cerita anak-anak tentang Natal. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, kisah-kisah itu diceritakan di And in situ. every story, it manages to weave in the story of God's great love. Jadi setiap kisah yang dituliskan atau diceritakan setiap harinya seperti menenun bagaimana besarnya kasih Allah kepada dunia ini. And so today, I brought a new book. Jadi hari ini saya bawakan Bapak Ibu Saudara semua sebuah buku baru nih. And I want to share the story of love with each of us this morning. Dan hari ini saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang hadir bagaimana kisah kasih Allah. So we can call this story time with Om Ben. Jadi ini waktunya Om Ben bercerita. That's right. And I want to start with the opening story of creation. Dan saya mau buka dengan bagian pertama yaitu kisah tentang penciptaan. In the beginning, God created everything. Jadi pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu. He created the heavens and the earth. Dia menciptakan langit dan bumi. He created the birds of the air and the fish of the sea. Dia menciptakan burung-burung di udara dan ikan-ikan yang berkeriapan di laut. Every living creature was created by God. Semua makhluk yang hidup diciptakan oleh Allah kita. And God said it was Dan Tuhan katakan apa? good. Good. Semua baik ya. Is it baik or bagus? Baik, bagus. Baik. Dua-duanya in boleh Alkitab. ya. Boleh. Everything God created was good. Jadi semua yang diciptakan Allah baik adanya. It was for the enjoyment of humanity. Untuk dinikmati oleh umat manusia. And more than the things that God created was His presence.
Dan lebih daripada sekedar menikmati ciptaannya adalah kita dapat menikmati hadiratnya. God created this beautiful garden for Adam and Eve to live in. Itulah sebabnya Allah menciptakan sebuah taman yang indah disebut Taman Eden untuk Adam dan Hawa nikmati. And what was beautiful about the Garden of Eden is that God was there. Dan yang paling indah dari taman itu adalah bahwa Allah ada di sana. It's different even than when we say God is here. It was in a different way in the Garden of Eden. Beda dengan cara bahwa bilang Tuhan hadir di sini sekarang dengan waktu Tuhan ada di Taman Eden. Beda Bapak. It was completely perfect what God had created. Karena waktu di sana itu segala sesuatunya sempurna. And so we have to ask ourselves, if everything was good and perfect, what happened? Jadi kita harus tanya kepada diri kita sendiri, kalau pada mulanya segala sesuatu itu baik, lalu apa yang terjadi? Because when I look around, things do not look perfect anymore. Karena kalau kita lihat sekarang di sekitar kita nggak kelihatan sempurna lagi. There's sickness, disease, and death. Ada sakit penyakit, ada wabah, ada kematian. There's poverty, war, crime, and hate. Ada yang namanya kelaparan, ada kejahatan, ada perang. Everywhere you look, there's brokenness. Di mana saja kita lihat sepertinya ada yang rusak gitu. Something shattered the perfection of God's creation. Ada yang menghancurkan kesempurnaan Allah. Something broke the harmony between God and humanity. Ada yang merusak harmoni sempurna yang terjadi di antara Allah sang pencipta dengan ciptaannya, yaitu kita. What happened to the world that God called good? Apa yang terjadi kepada dunia yang diciptakan Allah dan dia katakan baik itu? We get to our next chapter that God gave one boundary to Adam and Eve. Dan kita akan lihat bagian penyebabnya di mana Tuhan sebenarnya udah kasih batasan sama Adam dan Hawa. He said, you can eat any of the fruit of the garden except from the tree of the knowledge of good and evil. Jadi Tuhan sebenarnya mengasih kebebasan sama mereka untuk menikmati semua buah dari pohon yang ada di Taman Eden kecuali satu yang di tengah-tengah itu, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. That he said, if you'd eat of this tree, you will surely die. Karena dia katakan kalau engkau makan buah ini engkau akan mati. God speaking not of a physical death, but of a spiritual death. Dan Tuhan maksudkan bukan kematian yang fisik langsung mati gitu, tetapi sesungguhnya kematian spiritual yang ada di dalam kita. The command was simple, enjoy everything, but honor God by obeying this one boundary. Sebenarnya perintahnya sederhana, nikmati semuanya, tetapi taatilah kepada satu batasan itu yang dilarang oleh Tuhan. Well, we know what happened. Adam and Eve both ate the fruit, the forbidden fruit. Tapi kita tahu ya bahwa akhirnya Adam dan Hawa makan juga. Mereka melanggar perintah itu. And a separation between God and his creation happened. Dan sejak saat itu terjadi pemisahan antara Allah sang pencipta dengan ciptaannya. It was a separation that no amount of effort could ever fix. Dan perpisahan itu tidak dapat disatukan oleh usaha manusia apapun. We've been trying ever since creation to fix this chasm between us and God. Jadi sejak masa itu kita sudah berusaha untuk sampai kepada Allah kembali, padahal di tengah-tengahnya sudah ada jurang pemisah yang tidak bisa Sometimes we dilewati. try it with moral behavior. Kadang-kadang kita coba dengan perilaku moral kita yang If I'm baik. good enough, then I can fix the relationship with God. Kita pikir, oh sudah saya cukup baik, saya bisa berhubungan dengan Allah nih. The problem is we fail and fail and fail. Tetapi kenyataannya kita gagal. Other times we think if I can just find pleasure or enjoyment, that will fix what's going on inside of me. Atau kebalikannya kita pikir, ya udah deh kalau gitu saya nikmati aja semua yang ada di hidup saya dengan hawa nafsu yang ada, mungkin mudah-mudahan itu bisa memuaskan hati saya yang kosong itu. For most of us, we feel this way, like there's a hole inside of our hearts. Tetapi sesungguhnya setiap dari kita memiliki sebuah lubang yang berbentuk Allah itu di dalam hati kita. That there's a longing for something greater. Ada sesuatu kerinduan di dalam hati kita untuk mengenal yang lebih besar lebih besar daripada kita. Blaise Pascal put it this way, that there's a God-shaped vacuum in the heart of every man which cannot be filled by any created thing, but only by God the Creator. Blaise Pascal membuat sebuah kutipan yang menunjukkan apa yang terjadi itu. Dia katakan bahwa di dalam hati setiap manusia ada sebuah kekosongan yang berbentuk Allah, yang hanya bisa diisi oleh Allah sendiri, tidak dapat diisi oleh hal-hal yang lainnya. Has anybody ever seen the movie Avatar?
Bapak Ibu di sini ada yang udah pernah nonton Avatar? Yeah. Udah? Avatar is now on their third movie. I believe going to be released in a couple weeks, just in time for Christmas. Beberapa minggu ini untuk mendekati Natal nih kita bisa nonton Avatar yang ketiga loh. But when Avatar was first released in 2009, many viewers reported something called post-Avatar depression. Tapi ketika Avatar pertama dirilis tahun 2009, para penonton melaporkan ada satu hal yang terjadi dalam diri mereka yang disebut depresi pasca Avatar. What happened is after seeing the breathtaking and ideal world of Pandora that was full of beauty and harmony, Yang terjadi adalah waktu mereka selesai nonton dan mereka menyaksikan bahwa di dalam Avatar ada sebuah dunia Pandora yang ideal dan memukau, penuh keindahan, harmoni dan makna. some people felt sad going back to their ordinary lives. Tapi mereka kok merasa sedih gitu waktu balik ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. It sounds silly, but online forums were filled with comments of fans who wish they could live in this sort of world. Kedengarannya konyol, tetapi itu merupakan kerinduan mereka untuk hidup di dalam dunia yang seperti itu. That reaction, I think, shows that there's a longing inside of every human heart for something more. Dan reaksi itu saya percaya merupakan satu hal yang normal. Karena di dalam hati kita memang seperti menginginkan atau merindukan sesuatu yang lebih daripada keadaan yang sekarang. That we have this homesickness for a world without pain, death, or separation. Jujur kata, kita sedang merindukan akan adanya dunia yang tanpa rasa sakit kematian ataupun perpisahan. I love the way the song by Phil Wickham says that he's homesick for heaven. Jadi ada sebuah lagu yang mengatakan rindu banget sama surga. And there's no way that we can make things right without God. Akan tetapi sayangnya kita nggak bisa bikin apa-apa tanpa Tuhan di dalamnya. The scripture tells us why this ache inside of our hearts exists. Dan kitab suci memberitahu kita mengapa rasa sakit itu harus ada. Romans 3:23 says, "For everyone has sinned and all have fall short of God's glorious standard." Karena Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua manusia sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. That there's nothing we can give God to make things right. Nggak ada yang bisa kita berikan sama Tuhan untuk memperbaiki hubungan kita. There's no way that we can pay the debt for our sin. Nggak ada cara bagi kita untuk bisa bayar utang dosa kita sama Tuhan. That the bad news is we are hopeless Jadi kabar buruknya kita nggak punya daya apa-apa untuk itu. unless God steps in to rescue us. Kecuali Tuhan sendiri yang turun tangan untuk menyelamatkan kita. And that's the beautiful story of love. Dan itulah kisah yang indah dari kasih Tuhan. That God always had a plan. Bahwa Tuhan selalu punya rencana. From the very foundings of creation, God had a rescue plan and a mission in mind. Dari sejak pondasi penciptaan dunia ini dilakukan oleh Allah, dia tetap punya rencana keselamatan buat And we kita. find ourselves at the climax of the story of love today. Dan kita sampai kepada puncak dari kisah kasih ini. That God sent his only son into the world as a baby that was born in a manger in Bethlehem. Jadi klimaksnya adalah waktu Tuhan sendiri mengutus anaknya untuk lahir di Bethlehem. Di sebuah palungan. That love came down to rescue us. Kasih itu telah turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Let me read from John chapter 1 verse 10 to 14. It says, "He came into the very world he created, he being God. But the world didn't recognize him. He came to his own people and even they rejected him. But to all who believed him and accepted him, he gave the right to become children of God. They are reborn, not with a physical birth resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God. So the Word, God, became human and made his home among us. He was full of unfailing love and faithfulness, and we have seen his glory, the glory of the Father's one and only Son." Jadi saya terjemahkan dari ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 10 sampai 14 dalam bahasa Inggris tadi. Ia datang ke dalam dunia yang ia ciptakan, tetapi dunia tidak mengenalinya. Ia datang kepada umatnya sendiri dan bahkan mereka menolaknya. Tetapi semua orang yang percaya dan menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Mereka dilahirkan kembali, bukan dengan kelahiran fisik yang dihasilkan oleh hasrat atau rencana manusia, melainkan kelahiran yang berasal dari
dari Allah, maka firman itu yaitu Allah sendiri menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ia penuh dengan kasih dan kesetiaan yang tak berkesudahan. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. The Creator stepped into His creation. Sang pencipta melangkah masuk ke dalam dunia The ciptaannya. light entered the darkness. Terang memasuki kegelapan. Love put on flesh. Kasih itu menjelma menjadi manusia. And Jesus made His home among us. Dan Yesus tinggal di antara kita. The story of love is this. Dan kisah kasih adalah sebagai berikut. That God created everything and it was good. Allah menciptakan segala sesuatu dan semua itu baik. Adam and Eve walked in perfect harmony with their Creator. Adam dan Hawa hidup dalam harmoni yang sempurna dengan Tuhan. But that harmony was broken because of sin. Tapi keharmonisan itu dirusak oleh dosa. Humanity was separated from their Creator, losing access to true joy in life. Dan umat manusia terpisah dari penciptanya, kehilangan akses kepada sukacita dan hidup yang sejati. But God didn't leave us there. He intervened by sending His Son. Tapi Tuhan tidak meninggalkan kita di sana. Dia turun tangan mengutus putranya Yesus. Romans 6:23 says, "For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord." Roma 6 ayat 23 katakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal melalui Kristus Yesus Tuhan kita. The free gift of God is eternal life. Jadi pemberian Allah yang cuma-cuma bagi kita adalah hidup yang kekal. It's the reason we give gifts at Christmas. Itulah sebabnya kita memberi hadiah-hadiah pada masa Natal. And we can't talk about the birth of Jesus without the resurrection of Jesus. Tapi kita nggak bisa bicara tentang kelahiran Yesus tanpa bicara tentang kebangkitan Yesus. Because Jesus died on the cross for our sins, but He didn't stay dead. Karena Yesus harus mati di atas kayu salib karena dosa kita, tetapi Dia tidak tinggal di sana. He rose again so that we could have new life. Dan Dia bangkit kembali supaya kita punya hidup yang baru itu. We celebrate this truth, this Christmas, the story of love. Kita merayakan kisah kasih Allah di dalam Natal ini. One of the things we always do at Christmas time is we hang Christmas lights. Apa yang kita suka lakukan Natal itu ditunjukkan dengan digantungnya lampu-lampu Natal, bukan? When I was a kid, we actually hung lights on the outside of our house. Waktu kami masih kecil, kami biasanya gantungkan lampu-lampu Natal bahkan di luar rumah. And we light candles in our home, and at Christmas Eve services, we have candles that we light around the church. Kami juga nyalain lilin-lilin Natal. Waktu sebelum makan biasanya kami nyalain lilin-lilin. And these lights remind us that the light of Christ has come to the earth. Lilin-lilin itu membawa terang yang mengingatkan kita bahwa terang Kristus sudah turun ke dalam dunia. And that this story of love is something that we carry with us everywhere we go. Dan kisah Natal itu adalah kisah yang kita bawa kemanapun kita pergi dan berada. And so we don't have candles this Christmas, but we have something a bit more modern. Kita nggak pakai lilin lagi di Natal kita, tapi kita pakai yang lebih modern yaitu glow stick ini. And so as a way of response, I invite us to turn the lights off. Sebagai bagian dari respon kita And terhadap for firman those that have Tuhan, waited, you can crack your light open with me. saya undang kita semua menyalakan glow stick kita dengan mematahkannya All sementara right, lampu kids, this is your dimatikan. moment. Wave them in the air. Anak-anak pasti suka ya, ayo Like you just don't care. diangkat ke atas yang udah nyala. And what we're going to do is we're going to stand to our feet as we respond by singing Silent Night Apa together. yang akan kita lakukan untuk meresponi firman Tuhan adalah kita akan bangkit berdiri dan kita akan menyembah Dia dan menyanyikan lagu yang akan dinyanyikan bersama-sama.